Assalamualaikum, hi friends, welcome back to my channel. It's Freya Show. Yay! Perfection, don't be bad for yourself. Focus on your goal direction. It's time to open new scroll. Never lose your fight. Everything is alright. Hari ini aku akan ketemu produser dan sutradara film layar lebar. Nah, apa sih film layar lebar itu? Aku lupa skrip ya. Aku baca aja ya. Film layar lebar disebut demikian karena film itu diproduksi untuk diputar di gedung bioskop yang berlayar lebar dan bersifat komersial. Berbeda dengan film TV atau FTV dan sinema elektronik atau sinetron yang tujuannya untuk diputar di media elektronik atau stasiun televisi. Oh, aku baru tahu, sinetron itu singkatan dari sinema elektronik. Oh, baru tahu aku. Nah, dengan berkembangnya dunia teknologi informasi, sekarang ada yang baru, film web series. Tujuannya ditayangkan di channel YouTube atau untuk website. Oh, ini nih, kapan-kapan kita bikin web series yuk. Setuju nggak? Komen ya. Jadi kesimpulannya, kenapa dikatakan film layar lebar? Karena ditayanginnya di bioskop. Jadi produser yang kita akan temui yang namanya Tante Dian Sasmita. Beliau sudah membuat banyak film seperti Danur, Dealova, dan masih banyak lagi. Nah, langsung aja kita ketemu orangnya, yuk. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang kita udah bareng sama Tante Dian. Ayo kita tanya-tanya yuk. Yang nomor 1, sebagai produser dan sutradara, karya-karya apa aja yang sudah dihasilkan oleh Tante Dian? Karya film yang udah Tante buat, mungkin Freya tahu film Danur, tau nggak? Nah, film Danur, terus ada Rudy Habibi, terus kalau ada film yang untuk mungkin genrenya love story, religi, itu ada Surga Yang Tak Dirindukan. Terus ada film horor juga, Susana, Tante ikutan produce juga di situ. Terus ada film antologi rasa, lumayan banyak sih. Ya, terus kalau sebagai itu kan sebagai produser, terus kalau sebagai sutradara, Tante dulu banyak bikin sekali. Ini kamu nanya film aja atau semua karya sebagai sutradara, semua karya ya? Iya. Ya, dulu Tante juga banyak bikin video klip, terus FTV, terusnya ada iklan-iklan, kemudian ada film layar lebar Dealova. Gitu. Oh gitu, kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke. Apa perbedaan produser dan sutradara? Oke, prinsipnya kalau produser di dunia film itu kayak ya, produser itu tanggung jawabnya sebetulnya adalah bagaimana sebuah film itu dari A sampai Z, dari mulai film sebelum film diproduksi itu kan ada tahapan-tahapan, bagaimana misalnya menemukan ide untuk sebuah film ya, itu adanya di tahapan development. Kemudian ada tahapan lagi di film sebelum syuting, itu ada namanya pre-production. Kemudian ada tahapan produksi film sampai akhirnya ada juga proses editing film sampai akhirnya filmnya didistribusikan. Kalau Freya pernah nonton film di bioskop, nah itu sebenarnya tahapannya distribusi. Nah, jadi tugas produser itu memang bagaimana
sebuah ide film itu bisa terwujud. Nah, sementara kalau sutradara itu kan dia itu mungkin kalau kita pakai analogi itu dia seperti juru masak, seorang chef gitu. Jadi ketika sebuah skenario sudah selesai ditulis, ya kan? Nah, butuh seorang juru masak. Nah, yang jadi juru masaknya itu biasanya si sutradara. Ya, jadi sutradara tuh memang konsentrasinya yang utama adalah di tahapan kreatif, bagaimana seorang sutradara bisa memvisualkan atau bisa menyelesaikan sebuah skenario untuk menjadi sebuah film. Jadi memang kalau di sini kita bicara perbedaan antara produser dan sutradara, memang pekerjaan produser jauh lebih luas gitu ya. Tapi kalau sutradara, ya mungkin kalau Freya pernah syuting kan pasti lihat ya bagaimana tugas seorang sutradara di lapangan atau di lokasi syuting. Nah, walaupun memang nanti sutradara juga terlibat dalam proses editing film gitu. Jadi sutradara terlibatnya dari mulai praproduksi, kemudian produksi yang biasa disebut syuting itu, sampai akhirnya editing film, sampai akhirnya filmnya jadi. Nah, produser lebih luas lagi seperti tadi Tante sampaikan di awal. Nah, susah juga ya menjadi produser. Kita lanjut ya. Nomor 3. Adakah pendidikan khusus untuk jadi produser dan sutradara? Oke, sebetulnya memang untuk jadi sutradara atau jadi produser tuh sebetulnya banyak lembaga pendidikan untuk menjadi seorang filmmaker. Nah, tetapi kalau zaman sekarang itu kan sebenarnya pengetahuan tuh bisa didapat di mana-mana, Freya ya. Mungkin Freya juga sering cari ilmu di internet, benar nggak? Nah, sebetulnya banyak juga sekarang produser-produser atau filmmaker atau sutradara yang mereka sebetulnya tidak punya latar belakang pendidikan khusus di dunia film, di pendidikan ilmu film gitu ya. Banyak yang memang mungkin sekolahnya jurusan apa, tapi akhirnya menjadi filmmaker gitu, jadi produser, jadi sutradara, atau menjadi bagian dari produksi film lainnya gitu ya, menjadi kru film gitu ya, tanpa pendidikan khusus gitu. Karena memang ilmu itu bisa didapat di mana-mana, di internet, atau mungkin sekarang banyak juga sosial media yang di mana di dalamnya sharing tentang ilmu-ilmu bagaimana memproduksi sebuah film atau mendirect sebuah film. Nah, tapi juga kalau pengalaman Tante kan mungkin latar belakangnya sebetulnya ilmu sosial ya. Tante itu awalnya dulu alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar, untuk magang di seorang sutradara film yang sangat terkenal di Indonesia, Mas Gary Nugroho. Nah, Tante di sana dapat ilmu yang banyak sekali tanpa Tante harus masuk ke sebuah lembaga pendidikan film gitu. Jadi bisa aja sebetulnya tanpa pendidikan khusus, pendidikan di lembaga pendidikan yang memang kontennya tentang film ya, tentang ilmu film, tentang bagaimana produksi film, sebetulnya semua orang asal punya passion, asal punya keinginan, kemudian tekun belajar, sebetulnya ilmu untuk produksi film itu bisa didapat di mana aja gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Bisakah kasih teman-teman aku tips bagaimana bisa menjadi produser? Oke, tips untuk menjadi seorang produser ya. Yang pasti kalau mau jadi seorang produser film itu harus punya keinginan untuk membuat film. Contohnya nih, misalnya Freya mau jadi produser film. Freya kira-kira kalau nonton film senangnya film apa? Film berperangan. Oke, peperangan. Nah, itu udah modal untuk menjadi seorang produser film. Jadi misalnya Freya mau jadi seorang produser film, modal utamanya apa? Freya senang sekali nonton film yang temanya perang ya. Freya pelajari tuh film perang tuh serunya karena apa sih? Ada shot-shot apa aja dalamnya, ada ceritanya tuh supaya seru, misalnya special efeknya, misalnya ada tembak-tembakan, ada bom gitu kan. Itu sebetulnya adalah Freya menyenangi film yang bertema perang itu adalah modal awal untuk menjadi seorang produser film.
nonton film yang banyak, ya kan? Kemudian juga punya imajinasi untuk membuat sebuah cerita yang betul-betul Freya sukai. Itu juga modal menjadi seorang produser film. Tapi salah satu modal lainnya adalah produser film itu dia harus punya etos kerja yang keren. Jadi harus mau kerja keras. Karena untuk jadi seorang produser film itu sebetulnya pekerjaannya itu contoh ya, satu film yang diproduksi dari awal ide cerita sampai misalnya filmnya jadi ke bioskop itu butuh waktu yang lumayan lama. Ya, ada yang mungkin ya rata-rata sih kalau di Hollywood bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu kan sebetulnya capek banget ya kerjanya non-stop gitu. Tetapi kalau kita punya passion, kita suka mengerjakannya, pasti nggak terasa capek. Nah, jadi seorang produser film itu harus mau kerja keras. Kemudian seorang produser film itu kan dia mengatur sebuah produksi film yang melibatkan kru yang banyak sekali, ya. Bayangkan banyak kru profesional yang secara jumlah tuh mungkin kalau produksinya besar tuh bisa melibatkan ribuan orang. Ada juga yang ratusan, ya. Nah, seorang produser juga harus memiliki skill untuk berkomunikasi dengan baik kepada seluruh kru yang terlibat dalam sebuah produksi film. Kemudian seorang produser film juga itu harus pintar, harus memiliki skill mengatur keuangan atau budget. Karena kan kalau untuk buat film itu Freya itu pasti butuhkan biaya, ya. Kalau film yang komersil itu biayanya nggak sedikit loh. Tapi kalau misalnya Freya mau mencoba, teman-teman mau coba untuk jadi produser film itu kan bisa memulai dari sebuah produksi film yang kecil dulu. Nah, tetapi selain harus memiliki ide kreatif, harus punya kemampuan untuk menjadi leader dari para kru yang lain, juga harus punya kemampuan untuk disiplin kerja, ya. Karena produksi film itu melibatkan orang banyak, melibatkan biaya yang tidak sedikit, yang tidak murah, ya kan. Harus bisa bekerja efisien, disiplin, tepat waktu. Kemudian juga seorang produser itu juga harus jujur, ya. Kemudian juga harus selalu update teknologi. Mungkin Freya waktu TK misalnya belum mengerti bagaimana cara nonton YouTube, tapi lama-lama Freya jadi paham, ya kan? Nah, itu kan sebetulnya bagaimana kita harus terus membekali diri kita untuk selalu melek teknologi. Karena kembali lagi, film juga saat ini selain tayang di bioskop, ada juga kan di OTT, ya. Kalau Freya nonton Netflix atau nonton View, ya kan? Jadi seorang produser juga memang harus selalu update dengan kemajuan zaman, gitu. Karena kembali lagi produk film itu kan produk audiovisual yang pasti akan juga selalu mengikuti perkembangan teknologi, gitu, ya. Kita lanjut ke nomor kelima yang akhir. Kalau tips jadi sutradara kayak bagaimana? Oke, sebetulnya kalau jadi seorang sutradara itu sebetulnya ada sedikit persamaan ya dengan menjadi seorang produser. Seorang sutradara itu tetap dia harus orang yang memiliki passion di film, menonton film, membuat film, punya banyak ide. Seorang sutradara itu harus selalu membekali dirinya juga dengan keinginan belajar yang terus-menerus, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau istilahnya itu long learning process. Jadi sutradara itu harus selalu mau belajar, harus juga selalu melek teknologi, karena yang namanya membuat sebuah film itu kan adalah sebuah karya seni, salah satu karya seni yang tertinggi. Karena seorang filmmaker itu harus menguasai seni, kemudian menguasai teknologi, kemudian juga menguasai detail-detail yang ada dalam sebuah film itu, misalnya kemajuan audio itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi seorang sutradara juga tetap dia harus bisa menjadi seorang leader, karena kembali lagi sutradara itu adalah seorang pemimpin di lapangan di sebuah produksi film. Bagaimana sutradara ini bisa harus untuk menjadi seorang sutradara yang baik itu dia selain punya passion,
dia harus punya ide cerita, dia juga harus menjadi leader, dan kemudian harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan para kru-krunya, karena seorang sutradara itu kan yang punya visi, dia tahu filmnya harus diapain. Jadi untuk menyampaikan visi ini, artinya seorang sutradara juga harus mempunyai skill komunikasi yang baik dengan para kru yang terlibat dalam produksi yang dipimpin oleh sutradara tadi gitu. Nah, kemudian seorang sutradara juga dia harus bisa memotivasi para kru-krunya. Jadi membuat film itu kayak adalah kerja tim ya. Jadi seorang sutradara juga dia harus bisa menjadi leader, sekaligus bagaimana dia juga punya ilmu psikologi, bagaimana bisa menggerakkan para kru untuk menghasilkan karya film sesuai dengan apa yang ada di imajinasi sutradara. Dan sama seperti produser juga, seorang sutradara harus selalu update terhadap teknologi, karena kan kamera selalu berkembang ya, dari tahun ke tahun ada selalu jenis kamera baru, walaupun mungkin nanti dibantu sutradara itu oleh seorang penata kamera atau DOP, tapi setidaknya sutradara juga harus membekali dirinya dengan perkembangan teknologi yang ada gitu, teknologi yang nanti akan dipakai di produksi filmnya. Nah, mungkin sekilas sih itu ya. Dan seorang sutradara juga satu hal lagi, dia tidak boleh berhenti menonton film karya-karya dari sutradara lain ya, melihat kemungkinan-kemungkinan, karena seorang sutradara itu kan dia juga harus bisa selain ide kreatif, tapi juga bagaimana bisa membuat tren baru gitu ya. Seorang sutradara yang keren itu kan adalah ketika dia bisa membuat karya film yang diapresiasi oleh orang banyak ya. Kemudian juga bagaimana seorang sutradara ini bisa menyampaikan ide ceritanya itu dengan pendekatan yang berbeda-beda. Kalau Freya nonton misalnya selain film perang kan mungkin ada film animasi ya kan, kemudian ada film komedi. Nah, seorang sutradara ini dia harus jelas nih passionnya ke film apa, produksi film apa. Kalau film perang ya mungkin Freya harus belajar tuh sejarah-sejarah peperangan kayak apa gitu ya, atau film-film perang yang ada sekarang, supaya film yang dibuat juga bukan sebuah pengulangan, memberikan misalnya sebuah film perang yang unik, yang baru, yang berbeda dari apa yang udah pernah ditonton. Itu contohnya buat Freya gitu. Wah, aku dapat banyak ilmu nih dari Tante Dian. Bagaimana kalian mau menjadi produser? Oke Tante, sampai sini dulu ya. Terima kasih atas sharingnya dan ilmunya. Sama-sama Freya, semoga bermanfaat ya. Ya, jangan lupa ya friends, like, subscribe, and share. Bye. Assalamualaikum. Salam. Friends, aku dapat free brownies nih dari Tante Dian. Bikinan dia sendiri loh. Kita buka ya. Ternyata ini rasa varian mochi. Ayo kita coba. Enak. Variannya masih banyak lagi. Ada coklat, mochi, keju. Ya banyak deh. Terima kasih Tante Dian. Enak banget ini browniesnya. Kalau kalian mau coba, bisa di sini.